Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dengan nomor induk mahasiswa 2003030, Prodi D3 Rekam Medis kelas A RMIK Stikes Panakukang Makassar. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen pada komputer. 1. Jelaskan pengertian, sejarah, fungsi, dan macam prosesor. Prosesor adalah sebuah komponen IC yang dapat mengontrol semua proses yang berjalan pada sebuah sistem komputer dan dapat digunakan sebagai pusat atau otak dan dapat melakukan perhitungan dan dalam menjalankan tugas. Sejarah prosesor. Pada tahun 1971, komponen yang disebut sebagai mikroprosesor untuk pertama kalinya dibuat oleh para teknisi dari perusahaan elektronik Intel. Mikroprosesor adalah sebuah IC atau integrated circuit yang digunakan sebagai otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Chip tersebut diberi nama Intel 4004 dan didesain oleh Ted Hope, Federico Fagin, dan Stan Mazur. Berikut merupakan garis besar sejarah perkembangan mikroprosesor. Pada tahun 1971, Intel meluncurkan mikroprosesor pertama di dunia, 4 bit 4004, yang didesain oleh Federico Fagin. Pada tahun 1974, Intel memperkenalkan prosesor 8 bit 8080 dengan 4500 transistor yang memiliki kinerja 10 kali pendahuluannya. Pada tahun 1980, Intel memperkenalkan 8087 microprosesor. Pada tahun 1982, Intel memperkenalkan prosesor 16 bit 8286 dengan 134.000 transistor. Pada tahun 1985, Intel keluar dari bisnis RAM dinamis untuk fokus pada mikroprosesor dan akhirnya mengeluarkan prosesor 8386, sebuah chip 32 bit dengan 275.000 transistor dan kemampuan menjalankan berbagai macam program sekaligus. Pada tahun 1998, Intel memperkenalkan prosesor Celeron. Pada tahun 2004, AMD mendemonstrasikan x86 dual-core prosesor chip. Pada tahun 2005, Intel menjual prosesor dual-core pertamanya. Pada tahun 2006, Intel memperkenalkan prosesor Core 2. Pada tahun 2007, Intel memperkenalkan prosesor 2 spot. Fungsi prosesor, kontrol unit atau CU. Semua peralatan pada sistem komputer dikendalikan dan diatur oleh bagian ini. Perpindahan data dari memori utama dieksekusi di bagian CU ini, untuk kemudian dikirim kembali hasilnya ke memori utama. Setelah itu, layar monitor akan menampilkan hasil outputnya atau hard disk akan menyimpan data hasil olahan tersebut. Arithmetic dan logical unit atau ALU. Perhitungan matematika atau aritmatika semuanya dilakukan pada bagian ALU, tanpa terkecuali. Selain itu, apabila program atau software yang sedang kita gunakan mengalami masalah, maka akan ada informasi peringatan kesalahan atau error warning yang tampil di monitor yang kesemuanya itu dilakukan di bagian ALU ini. Intinya, bagian ALU atau Arithmetic and Logical Unit ini merupakan bagian logika atau pengambilan keputusan. Registry atau register. Register merupakan tempat ngantri data-data yang akan diproses sebelum data tersebut masuk ke memori utama. Macam-macam prosesor. 1. Yaitu Intel adalah sebuah prosesor mikro buatan dari Intel Corporation yang sering digunakan pada CPU pada banyak komputer pribadi. Pada perkembangannya, produsen Intel mengeluarkan banyak versi yang merupakan perbaikan dari versi sebelumnya. AMD adalah sebuah mikroprosesor terbesar kedua di dunia setelah Intel Corporation. AMD menjadi pesaing utama Intel dalam perkembangan prosesor dalam dunia internasional. Scrix adalah sebuah mikroprosesor yang didirikan pada tahun 1988 di Ricardson, Texas sebagai pemasok spesialis performa tinggi matematika
core processor untuk 286 dan 386 mikroprosesor. 2. Jelaskan pengertian, sejarah, fungsi, dan macam RAM. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, yakni sebuah perangkat keras yang ada pada komputer, yang mana perangkat keras tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan data atau lebih sering dikenal sebagai istilah memori. RAM yang merupakan sejarah RAM. RAM yang merupakan singkatan dari Random Access Memory ditemukan oleh Robert Dennard dan diproduksi secara besar-besaran oleh Intel pada tahun 1968. Jauh sebelum PC atau komputer ditemukan oleh IBM pada tahun 1981. Fungsi RAM yaitu 1. Membantu menghemat penyimpanan sementara, membantu penggunaan multitasking di komputer, mempercepat pemrosesan informasi di komputer. Macam-macam RAM yaitu Dynamic RAM, SDRAM, RDRAM, atau macam RAM yang selanjutnya adalah Rambus Dynamic Random Access Memory atau RDRAM. Proses kerjanya lebih cepat dan umumnya lebih mahal dari SDRAM. SRAM, EDORAM, NVRAM. 3. Jelaskan pengertian, fungsi, dan macam ROM. ROM atau Read Only Memory sendiri berarti tempat penyimpanan data yang memiliki sifat permanen. Berbeda sedikit dengan RAM, ROM dalam sebuah perangkat komputer dapat menyimpan data dengan permanen. Fungsi ROM. Fungsi ROM atau Read Only Memory adalah sebuah media penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak atau lebih sering disebut software, yang berhubungan dengan perangkat keras atau hardware. Macam-macam ROM yaitu ROM, Read Only Memory, ROM, Programmable ROM, EPROM yaitu Erasable ROM, OTP yaitu One Time Programming, EEPROM yaitu Electrically EPROM. 4. Pengertian, sejarah, dan fungsi harddisk. Harddisk adalah salah satu komponen perangkat keras atau hardware penyokong komputer atau laptop yang menyediakan ruang untuk menyimpan data atau output dari proses data yang dilakukan oleh komputer dan manusia. Sejarah. Harddisk pertama yang diciptakan adalah harddisk yang ditawarkan oleh IBM pada tahun 1956. Memiliki berat 500 kg dan hanya menawarkan kapasitas sebesar 5 MB. Media penyimpanan seperti ini membutuhkan sebuah kompresor udara bertekanan dan masih jauh untuk penggunaan di rumah. Harddisk ini biasanya disewakan kepada perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Fungsi harddisk, tempat menyimpan database. Database ini biasanya disimpan di dalam harddisk pada komputer server. Hal ini dilakukan untuk memudahkan akses dari berbagai klien yang ingin mengaksesnya. Menyimpan data dari OS. Fungsi harddisk adalah sebagai tempat menyimpan data dari OS. Biasanya OS yang digunakan pada sebuah komputer kebanyakan adalah Windows. Baik Windows maupun OS lain membutuhkan harddisk untuk dapat mengoperasikan sebuah komputer. Karena itulah fungsi utama harddisk adalah untuk menginstal. 5. Pengertian, perkembangan monitor. Monitor merupakan salah satu hardware dari komputer. Yang dimaksud dengan monitor adalah output device atau alat keluar yang berfungsi untuk menampilkan gambar pada layar dan sebagai interface atau layar visual yang menghubungkan antara manusia dengan komputer. Perkembangan tahun 1855, tabung Geissler, Heinrich Geissler berhasil membuat sebuah vakum dalam tabung yang dilengkapi dengan sebuah pompa merkuri. Tahun 1859, sinar katoda ditemukan Julius Brooker, seorang ahli matematika dan fisika dari Jerman, berhasil menemukan dan menggambarkan sinar katoda untuk pertama kalinya. Tahun 1888, penemuan liquid crystal. Friedrich Reinster's, ahli kimia dari Australia, menemukan fenomena kristal cair.
ia membuat eksperimen dengan sebuah bahan yang memiliki dua titik cair. Tahun 1987, tabung Brown Carl Bernard Brown mengembangkan tabung sinar katoda dengan memperkenalkan aplikasi pertama dengan menggunakan osiloskop. Tahun 1930, siaran full elektronik Manfred von Ardenen, ilmuwan Universal Knowledge, berhasil membuat siaran televisi full elektronik pertama. Pada tahun 1931, ia memperkenalkan penemuannya di ajang International Radio Show di Berlin. Tahun 1963, penemuan liquid crystal Cairn-Biffenley, George Gray, ahli kimia di Universitas Hull, Inggris, menemukan kristal cairan Cairn-Biffenley. Kristal ini menjadi dasar untuk pengembangan bahan kristal cairan stabil yang digunakan pada LCD sampai saat ini. Tahun 1969, TNL LCD pertama, James Ferguson, mengembangkan teknologi TN atau Twisted Pneumatic yang mengontrol light transfer dari kristal cairan. Tahun 1981, IBM membuat standar MDA dan CGA dengan standarisasi sinyal grafik monokrom dan warna. IBM membuka jalan untuk mengembangkan monitor komputer yang universal. Tahun 1984, standar EGA berakhir. Standar EGA sudah lama menjadi standar minimal pada komputer grafik hardware. Tahun 1988, standar VESA akhir tahun 1980-an, NEC bersama dengan 8 produsen grafik card lainnya membentuk Video Electronic Standards Association atau VESA. Sejak saat itu ditetapkan sebuah standar seragam untuk software, graphic card, dan monitor. Tahun 2000, layar datar untuk home user monitor dengan layar datar tipis ini semakin terjangkau. Tahun 2005, layar 3D pertama Toshiba memperkenalkan layar 3D pertama yang menawarkan efek 3D tanpa menggunakan alat bantu lainnya. 6. Apa itu VGA? Macam-macam VGA. VGA adalah singkatan dari Video Graphic Array atau adapter atau sebuah TV standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar, seperti monitor dan proyektor. Umumnya VGA berbentuk kabel, port, dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan monitor ke kartu video. Umumnya VGA card dibedakan berdasarkan jenis memorinya. Untuk VGA card berdasarkan daya penyimpanannya atau memori dikenal sebagai VRAM, RAM bus, SGRAM, Dynamic RAM, hingga EDORAM. Selain dari jenis yang diklasifikasikan berdasarkan memorinya, VGA juga memiliki jenis berdasarkan fisiknya, yaitu VGA add-on dan VGA on-board. 7. Mengapa partisi pada komputer dimulai dari C, bukan dari A dan B? Bagi pengguna komputer ataupun laptop, saat membuka file Explorer, kita akan melihat beberapa partisi bawaan sistem operasi Windows yang selalu berawal dengan huruf C, D, dan E. Sementara untuk flash disk atau USB drive, mereka kebagian nama F dan G. Lantas kemana huruf A dan B sistem Windows? Kenapa tidak diurutin sesuai dengan alfabet? Jika diruntut, alasan partisi sistem Windows dimulai dari C dilakukan saat piranti penyimpanan dalam komputer mulai dikembangkan. Pada saat itu, komputer FC tidak memiliki ruang penyimpanan memori yang cukup besar. Microsoft kemudian mengadopsi sistem 86DOS untuk membuat partisi bagi sistem komputer FC IBM, atau yang lebih dikenal dengan FC-DOS. Lantaran harga piranti penyimpanan internal atau hard disk sangat mahal. Setiap komputer saat itu hanya memiliki satu floppy drive, di mana floppy drive tersebut diberi label drive A untuk menjalankan sistem operasi DOS atau satu slot kedua di label drive B untuk menjalankan program aplikasi. Pada rentang waktu yang sama, yaitu tahun 1980-an, hard disk mulai menjadi standar penyimpanan pada sebagian besar
komputer. Sistem operasi Windows pun telah ditambahkan ke komputer, maka sesuai urutan alfabet tempat penyimpanan ketiga yang berupa hard disk ini diberi label drive C. Meskipun komputer-komputer baru yang diluncurkan saat ini sudah tidak lagi menggunakan floppy drive, tapi jika diperhatikan ketika ingin memasang floppy drive portable, maka Windows akan mendeteksi sebagai drive A atau drive B. Namun pengguna komputer FC tentu bisa saja mengubah drive letter Windows atau partisi lainnya melalui disk management. Keterkaitan setiap komponen komputer. Pada sebuah komputer, prosesor merupakan komponen yang dapat digunakan sebagai pusat atau otak komputer. Dalam komponen komputer, RAM dipakai pada saat operasional normal dalam menjalankan komputer atau penyimpanan sementara. Sedangkan ROM yaitu penyimpanan yang bersifat permanen. Pada video adapter atau GPU yaitu komponen hardware, komponen menghubungkan peralatan pemrosesan grafis dengan peralatan output berupa monitor. Pada komputer lama, pemrosesan grafis dilakukan oleh prosesor utama atau CPU. Umumnya GPU terhubung ke prosesor atau CPU dan benar-benar terpisah dari motherboard. Memori akses acak atau RAM dihubungkan melalui akselerasi port grafis atau bus antar komponen express peripheral. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.